Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudiol Purnawan dengan NIM 18650042. Di sini saya akan mereview materi tentang fase desain. Satu, pendahuluan. Aktivitas utama dari fase desain adalah membuat top dan medium level dari desain sistem dan mendokumentasikannya dalam spesifikasi desain. ATP adalah sebuah dokumen tes yang akan digunakan untuk mendemonstrasikan seluruh fungsi sistem kepada user pada fase penerimaan. Terdapat dua langkah dalam mendesain sistem software, yaitu pertama, bagilah sistem menjadi beberapa komponen secara fungsional. Kedua, hubungkan komponen-komponen tersebut. Dua, desain yang terstruktur. Tujuan utama dari desain yang terstruktur adalah memecah sistem menjadi bagian yang lebih kecil, teratur, dan mudah untuk dibangun. Desain bottom up. Pada kasus tertentu mungkin akan lebih mudah mendesain dengan menggunakan pendekatan dari level bawah rendah ke level ke atas. Contoh, kita akan mendesain sebuah sistem pengujian mesin kendaraan. Kita harus mulai dengan menentukan hardware dasar atau komponen dasar yang terlibat. Sensor mesin. Sensor umumnya dipasang pada alat digital atau analog yang terpasang pada modul software pengendali alat yang unik. Demikianlah sistem software didesain dari level bawah ke atas. Desain bottom up juga sangat cocok digunakan pada kasus di mana komponen software yang ada digabungkan dan disatukan dengan modul baru untuk membangun sebuah sistem. 3. Pertukaran desain tingkat atas. Umumnya banyak desain tingkat atas yang dapat mencapai atau memperoleh hasil yang sama dalam sebuah sistem software. Contohnya, desain tingkat atas top level pada gambar 71 hanya salah satu cara untuk memecahkan sistem ABC ke dalam komponen-komponen utama. Keputusan utama membangun sendiri atau membeli merupakan keputusan yang khusus. Ada keuntungan dan kerugian pada sistem kombinasi dan item yang dibangun maupun yang dibeli. Desain tingkat atas yang lain ada juga cocok. Salah satu masukan mungkin adalah menghilangkan query, update, dan report generation, dan menggunakan rutin file handler yang umum untuk melakukan semua kegiatan akses file. Akses tersebut seperti di sini ada 5 program yang harus dibuat dan sedikit penurunan kerja akan terlihat pemanggilan yang sering para file handler. Prioritas desain. Pilihlah TLD Anda akan mempengaruhi hal-hal berikut ini. Biaya sistem, waktu yang diperlukan untuk membangun sistem, sifat mudah dipakai, kinerja, ukuran sistem, kehandalan, kemampuan. Desain tingkat menengah. Setelah TLD terpilih, kita harus membagi masing-masing fungsi atau komponen utama menjadi beberapa subfungsi atau komponen. Kita akan lihat bagaimana hal tersebut dilakukan untuk menggabungkan sistem perusahaan. Kemudian program menunggu user untuk memindahkan subfungsi utama komponen menu adalah
Satu, memulai sistem dan menampilkan main menu. Dua, menanggapi perpindahan mouse. Tiga, menangani tombol pada mouse. Empat, pindah ke menu inquiry, update, warehouse atau report ketika dipilih. 5. Menangani kesalahan-kesalahan seperti pada online help messages untuk seluruh sistem. 6. Mematikan sistem jika quit dipilih. Aturan penanaman. Modul diberi nama untuk menunjukkan sistem fungsi atau subfungsi yang diperlukan. Aturan penomoran nomor pada setiap kotak disusun dengan aturan sebagai berikut. 7. Modul struktur atau sejauh mana Anda dapat merincinya. Sebuah modul terstruktur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berfungsi sepenuhnya sebagai fungsi tunggal. Misalnya dapat diterima, diedit, diformat ulang, dan melewati parameter tunggal. Ukurannya kecil, dapat diprediksi, tidak tergantung. Meskipun hal ini tidak didefinisikan secara jelas dalam modul terstruktur, itulah kegunaannya kembali suatu modul. Desain file, dapatkan kinerja yang sesungguhnya. Sebagai contoh, persyaratan pendaftaran seorang siswa pada kursus tertentu akan menghasilkan penambahan dalam daftar file di samping masing-masing kotak pada mengoptimalkan sejumlah variabel item-item. Dalam hal ini, jika jumlah maksimum dari suatu variabel diketahui, maka akan digunakan record yang memiliki panjang yang tetap. Sebuah masalah dapat muncul jika batasan tidak dapat ditentukan. Sebagai contoh, mengapa jumlah siswi di setiap bidang kursus tidak dapat dibatasi dengan jumlah yang sama. Untuk mengatasi hal ini dapat dibuat suatu file lain yang hanya digunakan untuk menyimpan informasi. File history, apa yang kita lakukan tentang ada para siswa-siswa yang telah mengambil sebuah kursus. Pemecahan masalah ini dengan mendefinisikan sebuah file student history. Pengujian desain file. Pada desain ini, setiap permintaan kebutuhan yang melibatkan pengakses data harus diproses dengan desain file. Hal ini mendapatkan perkembangan selanjutnya. Contoh, tampilkan semua peristiwa pada tempat pelatihan di lokasi dan biaya. Mari kita mengikuti logika pengaksesnya. Register, mengubah nama bidang kursus menjadi CRS. Nomor record pada file source diakses oleh CRS nomor untuk mendapatkan biaya. Dalam permintaan yang belum seperti ini, mungkin nama bidang kursus dapat dijadikan key pada file search handle mungkin hingga dapat ditambahkan ke file search untuk mengurangi pengaksesan file course setiap waktu. Untuk menghemat ruang penyimpanan, kode biaya dapat digunakan. Proses desain. Tim desain, pilihlah orang-orang terbaik untuk tim desain. Tim desain yang baik tidak perlu orang yang menguasai bahasa pemrograman. Mereka haruslah orang yang dapat mengakses semuanya, hindari orang. Baiklah, itulah materi dari saya yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.